Untuk rekan-rekan guru khususnya, saya mencoba untuk menyusun aplikasi sederhana ini dalam rangka menyusun SKP periode Juli-Desember 2021 yang agak sedikit berbeda karena ini sudah disesuaikan dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Tentu saja aplikasi ini merupakan inisiasi saja, format-formatnya insya Allah sudah sesuai. Tinggal untuk pengisiannya mungkin masih ada kekurangan atau mungkin kesalahan. Silahkan diperbaiki, dievaluasi dan dikembangkan supaya bisa lebih baik lagi. Tentu saja dasarnya adalah Permenpan nomor 8 tersebut. Jadi silahkan dibaca kembali permen tersebut, kemudian dilihat aplikasinya apakah sudah sesuai atau belum. Jika ada yang belum sesuai, jika ada kesalahan silahkan diperbaiki. Untuk penyusunan SKP khususnya untuk yang periode Juli-Desember 2021 sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021 ada beberapa langkah yang mesti kita ikuti. Secara sederhananya ini saya screenshot dari sosialisasi tentang penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Kita lihat bahwa bagian pertama adalah kita memindahkan poin-poin SS yaitu sasaran strategis atau disebut juga sasaran kinerja dan IK yaitu indikator kinerja dari dokumen perjanjian kerja yang seharusnya kita dapatkan ataupun ada di pimpinan lembaga tempat kita bekerja. Ya, contoh dari sasaran strategis atau sasaran kinerja ini yang saya dapatkan adalah contoh yang punya Kemenq. Ya, ini adalah dokumen SS di mana di dalamnya di sini ada sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Nah, sasaran strategis inilah yang seharusnya jika kita miliki ini kita tuangkan dalam rencana sasaran kinerja pegawai. Kembali ke langkah-langkah ini, nah setelah dokumen ataupun poin-poin dari sasaran strategis itu kita dapatkan dan kita pindahkan ke format rencana SKP, kalau dari orang BKN mengatakan bahwa tinggal copy pastekan plek ketiplek ya, artinya 100% itu adalah dari dokumen sasaran kinerja tadi masuk ke rencana SKP. Nah, jika ini sudah, kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan rencana aksinya atau inisiatif strategis dan direktifnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa menambahkan dengan rencana kinerja tambahan jika ada. Ya, setelah ini kita lengkapi, barulah nanti akan diverifikasi dan dicek kesesuaiannya, yaitu direview SKP yang tadi sudah, rencana SKP yang sudah dibuat tadi oleh atasan. Nah, setelah itu barulah dibuat penetapan SKP-nya. Nah, dari penetapan tersebutlah nanti akan dibuat format selanjutnya berupa capaian SKP dari pegawai yang membuatnya. Nah, kembali kepada aplikasi ini, sesuai dengan langkah-langkah tadi, maka kita menyusun rencana SKP terlebih dahulu. Ya, di sini saya mencoba menuangkan butir-butir yang mudah-mudahan bisa digunakan, tetapi jika nanti rekan-rekan mendapatkan dokumen SS dari lembaga tempat rekan-rekan bekerja di wilayahnya masing-masing, maka gunakan dokumen itu sebagai dasar untuk menyusun rencana SKP ini. Untuk bagian data ini silahkan diisikan, dilengkapi, karena nanti untuk format-format selanjutnya datanya akan mengikuti pada data di bagian ini. Untuk menggantinya atau untuk mengeditnya, silahkan, karena ini diprotect, silahkan klik tab review, kemudian pilih unprotect ya, kemudian masukkan passwordnya,
jika sudah didapatkan dari video ini ya. Nah, setelah bagian ini kita lengkapi, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat format keterkaitan SKP dengan rencana yang sebelumnya. Nah, format ini nanti juga silahkan dilengkapi. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah review. Ya, review nanti rencana tadi dituangkan ke dalam format review ini yang nanti akan diperiksa oleh atasan kita. Ya, seperti ini formatnya. Nah, selanjutnya adalah setelah direview baru ini diverifikasi. Ya, diverifikasi oleh tim verifikatornya, ya. Itu. Nah, selanjutnya setelah itu adalah baru penetapan SKP yang telah kita buat pada langkah-langkah yang sebelumnya tadi. Nah, dari sini nanti barulah kita masuk ke dalam format capaian, yaitu SKP Juli Desember 2021. Pada bagian ini semua butir-butirnya atau poin-poinnya adalah berdasarkan dari format-format yang sebelumnya yang telah kita lengkapi. Untuk target, realisasi, capaian, dan seterusnya, ini khususnya bagian yang capaian, kategori ini yang sangat baik ini sudah otomatis ya. Jadi pada bagian ini tinggal mengisikan nilai pada kolom 11 untuk capaian rencana kinerja ya. Untuk nilainya, penskorannya silahkan lihat di pedoman perskoran pada Permenpan nomor 8 tahun 2021. Sebagai gambaran di sini saya screenshot beberapa dari beberapa bagian dari Permenpan tersebut ya, tapi lebih jelasnya silahkan nanti dilihat pada Permenpan nomor 8 tersebut. Nah, setelah ini dilengkapi, kemudian juga satu perlu diperhatikan untuk bagian kinerja tambahan, karena penskorannya agak berbeda dengan kinerja utama. Ini ada di bagian sini, ini adalah rumus-rumus ya, jangan dihapus ini. Kemudian jika ada baris tambahan yang perlu ditambahkan, silahkan dikopikan juga rumusnya di sampingnya. Tetapi jika ada bagian-bagian ini yang tidak digunakan, silahkan di-hide saja. Ya, dengan terlebih dahulu menghapus nilai yang ada pada kolom 11-nya. Ya. Nah, setelah ini dilengkapi, kita dapatkan nilai SKP-nya. Ini dia. Ya. Nah, setelah ini bagian ini selesai, selanjutnya kita masuk kepada format penilaian perilaku yang nanti ini akan diisi oleh atasan. Ya, dalam hal ini mungkin kepala sekolah. Ya. Nah, nilai perilaku kerja ini sudah kita dapatkan, kemudian tadi nilai SKP juga sudah kita dapatkan, maka selanjutnya adalah penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja ini adalah tadi merupakan gabungan dari nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Tadi sudah kita dapatkan nilai SKP-nya, perilaku kerjanya, tinggal dijumlahkan. Bobotnya untuk nilai SKP adalah 70% dan nilai perilaku kerja 30%. Kemudian hasil penjumlahan tersebut nanti dijumlahkan lagi dengan nilai ide baru. Nah, itulah nanti kita dapatkan nilai kinerja pegawainya beserta predikatnya. Ini sudah otomatis ya. Nah, kemudian di bagian akhir adalah integrasi. Integrasi dari penilaian kinerja Juli Desember dengan penilaian kinerja Januari Juni yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, seperti ini formatnya. Nah, jadi ini yang periode Januari Juni, karena dengan format yang lama, dengan pedoman penskoran yang lama, maka perlu dikonversi terlebih dahulu. Nah, untuk di sini ini sudah dikonversi ya, sudah menggunakan rumus. Ya, kemudian untuk yang Juli Desembernya juga memang sudah sesuai. Nah, ini adalah jumlah nilai kinerja PNS tahun 2021 ya, yang kita dapatkan dari 2 periode penilaian dengan predikatnya. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai penyusunan SKP periode Juli Desember 2021 yang disesuaikan dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tulis komentar yang membangun di kolom komentar, share videonya untuk rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih.